Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja. Bertemu kembali bersama Bu Fatma dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan masuk materi baru, yaitu adalah struktur dan kaidah kebahasaan fabel. Adapun kompetensi dasar pada proses pembelajaran kita kali ini yaitu adalah 3.16, menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah. 4.16 memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan proses pembelajaran kita kali ini diharapkan setelah proses pembelajaran kalian bisa menentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks fabel. Yang kedua, kalian bisa memerankan isi fabel atau legenda dari fabel yang kalian baca atau kalian dengar. A. Struktur dan bahasa fabel dan legenda. Fabel dan legenda termasuk dalam cerita prosa rakyat. Fabel dan legenda mempunyai struktur yang sama. Pada fabel dan legenda terjadi 4 bagian, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi merupakan pembuka dalam cerita prosa rakyat. Orientasi berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Latar dibedakan menjadi 3, latar tempat, waktu, dan suasana. 2. Komplikasi. Komplikasi ini adalah hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Ketiga, resolusi, berisi penyelesaian masalah. 4. Koda, berisi nilai moral yang diungkap pengarang pada akhir cerita. Di sini, kita sama-sama menentukan struktur teks fabel. Judulnya adalah Ulah Kedi dan Musi. Di sebuah hutan tinggal seekor anak keledai yang bernama Kedi dan seekor anak musang bernama Musi. Kedi dan Musi bersahabat baik. Mereka selalu pergi dan bermain bersama. Kedua binatang tersebut sangat nakal. Kira-kira ini bagian apa ya dalam sebuah fabel? Ini adalah bagian orientasi, yaitu adalah bagian pembuka dalam sebuah cerita yang menggambarkan tokoh ataupun latar. Bagian kedua, mereka seringkali mengganggu binatang-binatang kecil seperti ayam, burung, dan kelinci. Bukan itu saja, tanaman di hutan pun sering menjadi sasaran kenakalan mereka. Orang tua mereka pun kerap kali menasihati Kedi dan Musi, akan tetapi Kedi dan Musi tidak mempedulikannya. Bahkan, dari hari ke hari kenakalan mereka makin bertambah. Kini mereka mulai suka mencuri, entah telur, daging, atau buah-buahan. Musi, kita ke sarang si kurik ayam. Yuk, tadi kulihat si kurik baru bertelur. Wah, telur baru tentu lezat rasanya. Yuk, keduanya lalu pergi ke sarang si kurik. Ciap, ciap, petok, petok. Terdengar suara ayam-ayam dan anak ayam yang lari tunggang-langgang ketakutan. Hahaha, benar-benar nikmat makan telur ayam baru, ujar mereka dengan gembira. Melihat tingkah laku Kedi dan Musi, binatang-binatang di hutan mulai resah. Kira-kira ini bagian apa ya dalam sebuah teks fabel? Ini adalah bagian komplikasi. Muncul masalah yang disebabkan oleh Kedi dan Musi.
Kemudian, teman-teman, kurasa sudah waktunya kita memberi pelajaran kepada Kedi dan Musi. Kalau mereka kita biarkan, jangan-jangan semua barang kita akan mereka curi, ujar Bu Pipit Tupai saat pertemuan binatang-binatang di hutan. Ya, tapi bagaimana caranya? Tanya yang lain. Semua dia memikirkannya. Aku punya akal. Biar aku yang memberi pelajaran mereka, sahut Bati Banteng. Sudah sekarang, kalian pulang saja. Keesokan harinya, Musi dan Kedi sedang mengganggu anak kelinci. Bati Banteng menghampiri mereka dengan muka marah. Bati Banteng langsung menyeruduk Kedi dan Musi. Ampun, teriak Kedi dan Musi ketakutan dan kesakitan. Akan tetapi, Bati Banteng tidak mempedulikannya. Ia tetap mengejar Kedi dan Musi sampai di sebuah tempat. Kedi dan Musi tidak dapat lari lagi. Hai Kedi Musi, kami penduduk hutan sudah muak dengan tingkah laku kalian. Sekarang rasakan sakitnya kalau kalian menyakiti binatang lain, ujar Bati Banteng dengan wajah marah. Kedi dan Musi diam saja dan menundukkan kepalanya. Kami berjanji tidak akan melakukannya lagi, Bati. Janji Kedi dan Musi. Kira-kira ini bagian apa dalam teks fabel? Ya, ini adalah resolusi. Resolusi adalah penyelesaian masalah dari masalah yang sudah dilakukan oleh Kedi dan Musi. Ini penyelesaian masalahnya dengan cara Bati Banteng ingin memberikan pelajaran kepada Kedi dan Musi yang suka mencuri sesuatu di hutan atau mengganggu binatang lain di hutan. Selanjutnya, sejak saat itu, Kedi dan Musi tidak pernah mengganggu binatang-binatang di hutan. Semua penduduk hutan tidak saling menyakiti. Mereka hidup tentram dan damai. Nah, ini adalah bagian koda. Koda adalah bagian akhir dalam sebuah cerita yang memiliki pesan moral. Pesan moralnya, kita harus hidup rukun dan damai, tidak boleh mengganggu binatang-binatang lain. Itu adalah menentukan struktur teks fabel. Strukturnya ada 4. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang keempat adalah koda. B. Penggunaan kata atau kalimat pada fabel. A. Penggunaan sinonim dan antonim pada fabel. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda, namun memiliki satu arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim biasa juga disebut dengan persamaan kata atau padanan kata. Jadi, sinonim adalah persamaan kata. Contohnya, binatang, fauna, tanaman, flora, bohong, dusta, haus, dahaga, pakaian, baju. Itu adalah contoh sinonim atau persamaan kata. Sedangkan antonim adalah kebalikannya. Antonim adalah lawan kata. Contohnya, kurus, gemuk, panjang, pendek, maju, mundur. Perlu kalian ingat, sinonim adalah persamaan kata, antonim adalah lawan kata. B. Penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti yang dikatakannya. Ciri-ciri kalimat langsung sebagai berikut. 1. Pada kalimat langsung, kalimat petikan ditandai dengan tanda petik. 2. Huruf pertama pada kalimat yang dipetik menggunakan huruf kapital. 3. Kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisah dengan tanda koma. 4.
Kalimat langsung yang berupa dialog berurutan harus menggunakan tanda baca titik 2 di depan kalimat langsung. 5. Pola susunan kalimat langsung sebagai berikut. A. Pengiring kutipan. B. Kutipan pengiring. C. Kutipan pengiring kutipan. 6. Cara membaca pada kalimat kutipan, intonasinya sedikit ditekan. C. Penggunaan kata seru. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru seperti o, ya, wah, aduh, kasihan. Dari kata lain yang terdapat di dalam kalimat. Contoh, oh begitu. Wah, hebat benar. Hati-hati di jalan ya. D. Penggunaan kata sandang, si, dan sang. Kata sandang adalah kata yang berfungsi menentukan dan membatasi kata benda dan kata sifat. Kata sandang ditulis terpisah dari kata-kata yang mengikutinya. Di sini ada contoh kata sandang. Ada macamnya, kalimat, fungsinya. Yang pertama ada si. Kalimatnya, 1. Si keledai sedang berjalan di pinggir hutan. Fungsinya mengiringi nama tokoh. 2. Pada suatu hari, si kancil sedang mencari makan di tengah hutan. Fungsinya pengecilan atau kurang hormat yang melakukan ciri panggilan. Sang. 1. Sindelaras menjadi sang juara pada sayembara itu. 2. Sang Garuda terbang tinggi mengharumkan nama bangsa. Fungsinya meninggikan martabat. Sri. Kalimatnya 1. Sri Maharaja duduk di singgasananya. Fungsinya penghormatan tokoh raja. Para. 1. Para harimau menunggu kedatangan si kancil. 2. Para prajurit sudah bersiap perang. Fungsi kata para yaitu adalah petunjuk banyak tidak tentu. Hang. Hang tua pergi berlayar dengan gagah berani. Fungsinya sebagai penunjuk jenis pria yang dihormati. Kemudian ada dang. Dang Zarini mendengar kedatangan musuh. Fungsinya penunjuk jenis pria, jenis wanita yang dihormati. Yang terhormat Raja Wijaya. Fungsinya sebagai yang dihormati. E. Penggunaan keterangan tempat dan waktu. Keterangan adalah fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi. Keterangan dapat berada di akhir, di awal, dan bahkan di tengah kalimat. Keterangan berfungsi memberi informasi tambahan dalam suatu kalimat. Pada cerita fabel, keterangan yang digunakan adalah keterangan tempat dan keterangan waktu. 1. Keterangan tempat. Keterangan tempat adalah jenis keterangan yang menunjukkan suatu tempat. Keterangan tempat menggunakan kata hubung di, ke, dari, di, dalam, dan pada. Contohnya, Aji Saka mulai berlayar dari Pulau Majeti setelah meninggalkan Sembada, salah satu abdi setianya. Ia melanjutkan perjalanan ke Medang Kamulan bersama Dora. Sesampai di Medang Kamulan, ia tinggal bersama Mbok Rondo Dadapan.
keterangan tempatnya ada kata dari, kemudian ada ke, ada di. Pada paragraf tersebut dapat dilihat penggunaan kata hubung dari, ke, dan di. Kata hubung dari menyatakan tempat asal. Kata hubung ke menunjukkan tempat tujuan. Kata hubung di menyatakan letak tempat. Jadi kata hubungnya adalah dari, ke, dan di. Dua, keterangan waktu adalah jenis keterangan yang menunjukkan waktu. Keterangan waktu menggunakan kata hubung pada, dalam, setelah, sebelum, sesudah, selama, sepanjang, dan kata hubung temporal seperti kemarin, sekarang, nanti, besok. Kata hubung temporal adalah kata hubung yang menghubungkan kaitan waktu atau sebab akibat. Ini ada kemarin, sekarang, nanti, dan besok. Contohnya, pada suatu hari si kancil sedang berjalan-jalan di dekat ladang Pak Tani. Selama perjalanan, ia merasakan perutnya lapar karena belum terisi makanan apapun. Kemudian ia melihat buah mentimun di ladang Pak Tani yang mulai menguning. Ia makan mentimun tersebut hingga kekenyangan. Sesudah kenyang, kancil pergi menuju sungai. Di sini ada kata penghubung sesudah, ini adalah kata hubung keterangan waktu, yaitu adalah sesudah. Baik anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks fabel. Strukturnya ada 4. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah komplikasi, yang ketiga adalah resolusi, yang keempat adalah koda. Dan kaidah kebahasaannya ada antonim, sinonim, penggunaan kalimat langsung, penggunaan kata seru, penggunaan kata sandang, si, dan sang, penggunaan keterangan tempat dan waktu. Semoga proses pembelajaran kita kali ini bermanfaat untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.